Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rejeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Pak Sastro adalah seorang kakek tua yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Desa Kaliwungu, tepat di pinggir Sungai Bengawan Solo. Desa itu tidak terlalu ramai, hanya ada sekitar 100 rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan kayu, dengan sawah hijau yang membentang di sekitarnya. Sungai Bengawan Solo mengalir deras di depan desa. Airnya kadang tenang, kadang ganas saat musim hujan tiba. Pak Sastro sudah berumur 75 tahun, tubuhnya kurus dan bungkuk karena usia. Rambutnya putih tipis dan kulitnya keriput seperti daun kering. Dia tinggal sendirian di rumah kecilnya yang sudah usang. Atapnya bocor di sana-sini dan dindingnya penuh retak. Setiap pagi, Pak Sastro bangun sebelum matahari terbit. Dia merasa tubuhnya sakit-sakit, tulangnya seperti mau patah saat bangun dari tempat tidur yang keras. Tapi dia tetap bangun, karena tidak ada yang lain untuk dilakukan. Istrinya, Bu Siti, sudah meninggal 10 tahun lalu karena sakit yang tidak bisa disembuhkan. Mereka menikah muda, punya 3 anak, tapi sekarang anak-anak itu sudah dewasa dan pindah ke kota besar seperti Semarang atau Solo untuk mencari kerja. Anak sulungnya, Mas Joko, bekerja di pabrik dan jarang pulang. Anak kedua, Mbak Sari, sudah menikah dan punya keluarga sendiri di Jakarta. Anak bungsu, Mas Budi, yang paling dekat, kadang mengirim uang, tapi kunjungannya hanya setahun sekali saat Lebaran. Pak Sastro sering merasa hatinya seperti ditusuk jarum saat memikirkan mereka. Kenapa mereka tidak pernah ingat ayahnya yang sudah tua ini? Gumamnya dalam hati sambil menahan air mata yang mau jatuh. Rumah Pak Sastro sepi sekali. Tidak ada suara anak kecil berlarian, tidak ada tawa istrinya saat memasak di dapur, hanya suara angin yang bertiup melalui celah dinding atau suara ayam jago dari tetangga yang membangunkan pagi. Dia sering duduk di teras rumah memandang ke arah sungai yang mengalir. Sungai itu seperti teman lama baginya. Dulu, saat masih muda, dia sering memancing di sana bersama Bu Siti. Mereka duduk berdua, sambil bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Bu Siti selalu bilang, "Pak, nanti kalau anak-anak besar kita bisa jalan-jalan ke kota." Tapi mimpi itu tidak pernah terwujud. Bu Siti pergi terlalu cepat dan Pak Sastro merasa seperti setengah jiwanya ikut hilang. Setiap kali mengingat itu, dadanya sesak dan dia harus menarik nafas dalam-dalam untuk menahan tangis. Kesepian itu seperti beban berat yang menekan bahunya setiap hari. Untuk mengisi waktu, Pak Sastro punya rutinitas tetap, memancing di tepi sungai. Setiap siang setelah makan siang sederhana, nasi dengan ikan asin dan sayur rebus, dia ambil pancingan lamanya yang sudah usang. Pancingan itu hadiah dari Bu Siti dulu saat ulang tahunnya yang ke-40. Dia jalan pelan-pelan ke tepi sungai, kakinya menyeret di tanah berdebu. Jaraknya tidak jauh, hanya 100 meter dari rumah, tapi bagi tubuh tuanya itu sudah melelahkan. Saat sampai di sana, dia cari tempat favoritnya, sebuah batu besar di bawah pohon waru yang rindang. Dia duduk di atas batu itu, melempar umpan ke air dan menunggu. Tapi sebenarnya memancing bukan soal dapat ikan atau tidak. Itu cara dia melupakan kesepian. Saat duduk sendirian, angin sungai menyentuh wajahnya dan suara air mengalir seperti lagu yang menenangkan. Tapi kadang justru saat itulah ingatan datang lebih kuat. Pernah suatu hari saat matahari mulai terbenam, Pak Sastro melihat sepasang suami istri muda berjalan di tepi sungai sambil bergandengan tangan. Mereka tertawa, saling bercanda, dan Pak Sastro merasa iri sekali.
Dulu aku dan Bu Siti juga seperti itu, pikirnya. Air matanya jatuh diam-diam ke sungai. Dia ingat saat pertama kali bertemu Bu Siti di pasar desa. Bu Siti muda, cantik, dengan senyum yang hangat. Mereka menikah, punya anak, dan hidup bahagia meski sederhana. Tapi sekarang, semuanya tinggal kenangan. Anak-anaknya sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mas Joko pernah bilang di telepon, "Pak, saya sibuk kerja, nanti kalau ada waktu saya pulang." Tapi waktu itu tidak pernah datang. Pak Sastro merasa seperti orang yang terlupakan, seperti pohon tua yang dibiarkan mati sendirian. Kesedihan itu membuat hatinya sakit, seperti ada lubang besar di dada yang tidak bisa ditutup. Desa Kaliwungu sebenarnya ramah, tetangga-tetangga baik, kadang mampir bawa makanan atau sekedar ngobrol. Mbok Jamu, tetangga sebelah, sering datang dengan jamu buatannya. "Pak Sastro, minum ini biar sehat," katanya. Pak Sastro tersenyum dan terima kasih, tapi dalam hati dia tahu jamu itu tidak bisa menyembuhkan kesepiannya. Dia ingin ada yang benar-benar peduli, yang duduk lama-lama dengannya, mendengar ceritanya. Tapi semua orang punya urusan sendiri. Anak-anak desa kadang main di dekat sungai, tapi mereka takut dengan Pak Sastro yang diam dan murung. "Kakek itu suka marah," kata mereka. Padahal Pak Sastro tidak pernah marah, dia hanya sedih. Musim hujan mulai datang. Langit sering mendung dan hujan turun deras hampir setiap sore. Sungai Bengawan Solo mulai naik airnya. Warga desa sudah biasa, tapi mereka tetap waspada. Pak Sastro tahu bahayanya, tapi dia tetap pergi memancing. Hari ini mungkin dapat ikan besar, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Pagi itu cuaca masih cerah, tapi siang hari tiba-tiba langit gelap. Hujan deras mengguyur desa, air jatuh seperti ember yang ditumpahkan. Pak Sastro sudah duduk di tepi sungai sejak pagi, pancingannya masih di air. Dia tidak mau pulang dulu karena merasa nyaman di sana, meski basah. Air sungai mulai naik cepat, arusnya semakin deras, tanah di tepi sungai licin karena lumpur. Tiba-tiba, saat Pak Sastro mau berdiri untuk pulang, kakinya tergelincir di tanah basah. Dia jatuh ke belakang, tubuhnya terguling ke arah sungai. "Aduh!" teriaknya, tapi suaranya hilang dalam gemuruh hujan. Tubuhnya masuk ke air yang dingin dan deras, arus langsung menyambarnya menariknya ke tengah sungai. Pak Sastro panik, tangannya meronta-ronta mencoba pegangan. Air masuk ke mulut dan hidungnya membuatnya tersedak. Tubuh tuanya tidak kuat melawan arus yang kuat. "Tolong, tolong!" jeritnya dalam hati, tapi tidak ada yang mendengar. Air semakin dalam, kakinya tidak menyentuh dasar sungai lagi. Dia berjuang mengapung tapi tenaganya habis. Pikirannya penuh ketakutan. "Aku akan mati sendirian di sini. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli." Ingatan tentang Bu Siti dan anak-anaknya melintas cepat. "Maafkan aku, Bu. Anak-anak, ayah sayang kalian." Air mata bercampur air sungai, hatinya hancur karena penyesalan. Kesepian yang selama ini dia rasakan sekarang terasa lebih menyakitkan, karena dia tahu ini mungkin akhirnya. Pak Sastro merasa tubuhnya semakin lemah, pandangannya kabur. Sungai Bengawan Solo seperti monster yang menelannya hidup-hidup. Dia menyerah, biarkan arus membawanya. Tapi di tengah keputusasaan itu, ada sedikit harapan kecil di hatinya, meski dia tidak tahu dari mana datangnya. Hujan masih deras dan desa jauh di belakangnya. Tidak ada yang melihat kejadian itu. Pak Sastro tenggelam semakin dalam, napasnya tersengal dan dunia mulai gelap. Akhir Sungai Bengawan Solo dingin menusuk tulang. Pak Sastro sudah tidak bisa lagi menggerakkan tangan dan kakinya dengan benar. Setiap kali dia mencoba mengangkat kepala untuk bernapas, arus justru menekan wajahnya ke bawah. Mulutnya penuh air keruh, paru-parunya terasa terbakar. Dia sudah tidak berteriak lagi, hanya tersedak dan batuk-batuk kecil yang tidak terdengar di tengah deru hujan. Di dalam kepalanya, semuanya berputar cepat. Gambar Bu Siti yang tersenyum saat masih muda, suara anak-anaknya memanggil, "Pak, Pak," saat kecil, rumah kecil yang dulu ramai, semua lewat seperti film yang diputar terlalu cepat. Pak Sastro menyesal sekali, bukan karena akan mati, tapi karena dia akan mati tanpa ada satu orang pun yang tahu. Tidak ada yang akan mencarinya malam ini. Mungkin besok pagi, Mbok Jamu datang bawa jamu lalu menemukan rumah kosong. Mungkin anak-anaknya baru tahu beberapa minggu lagi.
Pikiran itu lebih menyakitkan daripada rasa sesak di dadanya. "Aku tidak mau mati sendirian," bisiknya di dalam hati meski bibirnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Tubuhnya mulai tenggelam lebih dalam. Cahaya di atas permukaan air semakin redup. Dia merasa kantuk yang aneh, seperti mau tidur panjang. Matanya terpejam perlahan. Tiba-tiba, sesuatu yang besar dan kuat melilit pinggangnya. Awalnya Pak Sastro mengira itu hanya kayu besar yang hanyut. Tapi kayu mana yang bisa melingkar begitu erat dan hangat? Benda itu menariknya ke atas dengan kekuatan luar biasa. Kepala Pak Sastro muncul ke permukaan air. Dia langsung batuk keras, memuntahkan air sungai yang sudah masuk ke perutnya. Hujan masih mengguyur deras, tapi dia bisa bernapas lagi. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun tepat. Saat matanya terbuka lebar karena terkejut, dia melihat makhluk itu. Seekor ular raksasa, panjangnya mungkin lebih dari 10 meter. Badannya sebesar paha orang dewasa, bersisik hijau tua mengkilap basah. Tapi yang membuat Pak Sastro hampir pingsan lagi adalah kepalanya. Bukan kepala ular biasa, melainkan kepala kerbau lengkap dengan tanduk melengkung dan mata besar yang bercahaya kuning keemasan. Makhluk itu menatapnya dalam-dalam, tidak marah, tidak ganas, malah sedih. "Tenang, Pak, aku bawa kamu ke tepi." Suara makhluk itu terdengar di telinga Pak Sastro meski mulut kerbau itu tidak bergerak. Suaranya dalam, berat tapi lembut seperti ayah yang menenangkan anaknya. Pak Sastro tidak bisa bicara, dia hanya gemetaran hebat, antara takut setengah mati dan bingung. Tubuhnya digendong oleh badan ular itu seperti bayi kecil. Ular berkepala kerbau berenang melawan arus dengan mudah, meski air sedang sangat deras. Setiap gerakan badannya membuat ombak kecil tapi tetap terkontrol. Hujan masih turun deras, petir sesekali menyambar di langit, tapi makhluk itu tidak terganggu sama sekali. Beberapa menit kemudian, badan Pak Sastro sudah terasa di atas tanah basah. Ular itu meletakkannya pelan-pelan di tepi sungai, di bawah pohon waru yang biasa jadi tempat Pak Sastro memancing. Air masih mengalir di kakinya, tapi dia sudah aman. Dia terbatuk lagi beberapa kali, lalu terduduk lemas sambil memeluk lutut sendiri. Tubuhnya dingin, bajunya basah kuyup, tapi dia hidup. Ular berkepala kerbau masih ada di depannya, separuh badannya di air, separuh lagi di darat. Kepala kerbaunya menunduk sedikit seperti menghormat. Kenapa kamu selamatkan aku?" tanya Pak Sastro dengan suara parau dan gemetar. Air mata bercampur air hujan di pipinya. Makhluk itu diam sejenak, matanya yang besar berkedip pelan. "Aku tahu rasanya kesepian sampai ingin mati," jawabnya pelan. "Aku sudah ratusan tahun hidup di sungai ini. Aku melihat kamu setiap hari duduk di batu itu, memandang air dengan mata kosong. Aku tahu kamu menangis meski kamu sembunyikan. Hari ini aku tidak tahan lagi melihat kamu hampir pergi sendirian." Pak Sastro terkejut mendengarnya. Selama ini dia merasa tidak ada yang peduli. Ternyata ada makhluk yang memperhatikan dari dalam air. Dia menatap ular berkepala kerbau lebih lama. Tanduknya basah, bulunya di kepala kerbau menempel karena hujan, tapi matanya penuh kehangatan. Aku bernama Sastro," katanya lirih, entah kenapa merasa harus memperkenalkan diri. "Aku dipanggil Jaka Tarub oleh leluhur desa ini dulu, tapi sekarang orang-orang lupa. Panggil saja aku Jaka." Pak Sastro mengangguk lemah, dia masih takut, tapi ketakutan itu perlahan digantikan rasa aneh, rasa diperhatikan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dia menunduk, tangannya memegang tanah basah, lalu menangis. Bukan tangis karena takut, tapi tangis lega yang sudah lama tertahan. "Aku pikir aku akan mati tanpa ada yang tahu," isaknya. "Anak-anakku jauh, tetangga sibuk, aku sudah seperti sampah yang terlupakan." Jaka mendekatkan kepalanya sedikit. Ujung hidung kerbaunya hampir menyentuh bahu Pak Sastro. Hangat. "Kamu tidak sampah. Kamu manusia yang hatinya terlalu besar,
Makanya terasa sakit kalau sepi, kata Jaka lembut. Mulai hari ini kamu tidak sendirian lagi. Hujan mulai reda menjadi gerimis kecil, langit masih gelap, tapi di hati Pak Sastro muncul secerah cahaya yang sudah lama mati. Dia memandang Jaka, makhluk yang seharusnya menakutkan, tapi justru menyelamatkannya dengan penuh kasih. Air mata Pak Sastro masih mengalir, tapi kali ini karena terharu yang sangat dalam. Terima kasih banyak Jaka, bisiknya sambil terseduh. Jaka hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca seolah ikut merasakan. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Pak Sastro pulang ke rumah kecilnya dengan hati yang tidak sepenuhnya kosong. Tubuhnya basah dan lelah, tapi ada kehangatan baru yang menyelimuti dadanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi dia tahu satu hal, pasti ada seseorang meski bukan manusia yang peduli padanya. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya ingin hidup lagi. Keesokan paginya, Pak Sastro bangun dengan perasaan yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Ada yang ditunggu. Tubuhnya masih pegal-pegal karena kejadian semalam. Bajunya yang basah kini sudah kering di dekat tungku kecil. Dia batuk beberapa kali, tapi tidak sesakit yang dia takutkan. Yang lebih aneh, dadanya tidak sesak seperti biasa. Dia memanaskan air, membuat teh pahit, lalu duduk di teras sambil memandang ke arah sungai. Langit pagi ini cerah, kabut tipis masih menyelimuti Bengawan Solo. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Apa semalam itu hanya mimpi? Gumamnya pelan. Tapi saat itu juga dari dalam air muncul ria kecil. Kepala kerbau yang besar dan basah perlahan naik ke permukaan. Diikuti badan ular hijau mengkilap. Jaka muncul separuh badan, matanya langsung mencari Pak Sastro. Begitu bertemu pandang, Pak Sastro langsung tersenyum lebar tanpa sadar. Senyum yang sudah lama tidak pernah muncul di wajahnya. Pagi Jaka, sapa Jaka dengan suara lembut yang sama seperti semalam. Pagi Jaka, jawab Pak Sastro, suaranya bergetar karena bahagia. Kamu beneran ada? Jaka tertawa pelan, suaranya seperti gemuruh jauh tapi hangat. Aku bilang kan, mulai hari ini kamu tidak sendiri. Sejak hari itu, rutinitas Pak Sastro berubah total. Setiap pagi, setelah minum teh, dia langsung ke tepi sungai membawa bekal nasi dan lauk sederhana. Kadang hanya tempe goreng dan sambal, kadang ikan asin. Dia duduk di batu besar, lalu Jaka muncul dari air. Awalnya Pak Sastro masih agak takut kalau ada warga yang lewat dan melihat. Tapi lama-lama dia sadar Jaka sangat pintar menyembunyikan diri. Hanya kepala dan sedikit badannya saja yang kelihatan, sisanya tetap di dalam air. Mereka mulai berbicara. Pertama-tama Pak Sastro yang banyak cerita. Dia ceritakan tentang Bu Siti, bagaimana mereka bertemu di pasar, bagaimana Bu Siti dulu suka marah kalau dia lupa bawa uang belanja, bagaimana suara tawanya seperti lonceng kecil. Dia ceritakan tentang anak-anaknya saat masih kecil, Mas Joko yang suka mancing bareng dia, Mbak Sari yang takut gelap, Mas Budi yang selalu menempel pada ibunya. Semakin banyak dia cerita, semakin ringan dadanya. Air mata sering jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesepian, melainkan air mata lega karena akhirnya ada yang benar-benar mendengarkan. Jaka tidak banyak bicara tentang dirinya di awal-awal. Hanya mendengarkan sambil mengangguk pelan. Mata kuningnya tidak pernah lepas dari wajah Pak Sastro. Kadang dia mengeluarkan suara kecil yang membuat Pak Sastro merasa didengar sepenuhnya. 1 minggu berlalu, Pak Sastro sudah berani bertanya. Jaka, kamu sendiri kenapa tinggal sendirian di sungai ini? Saat itu sore hari, matahari hampir tenggelam. Langit jingga mencerminkan di air. Jaka diam lama sampai Pak Sastro takut kalau pertanyaannya salah. Aku pernah punya teman-teman. Akhirnya Jaka berbicara, suaranya lebih pelan dari biasa. Aku adalah penjaga sungai-sungai besar di tanah Jawa ini.
Ada yang berkepala gajah, macan, bahkan naga. Kami hidup ratusan tahun, tapi satu persatu teman-temanku pergi. Ada yang dipanggil kembali ke kahyangan, ada yang mati karena sungainya dikotori manusia sampai dia ikut sakit. Aku yang tersisa. Sudah 200 tahun aku sendirian di sini. Pak Sastro terdiam. Dia tidak tahu harus bilang apa. Dia hanya mengulurkan tangan, lalu pelan-pelan menyentuh hidung kerbau Jaka yang basah. Jaka tidak menghindar, malah mendekatkan kepalanya. Jadi, kita sama ya, sama-sama ditinggal orang yang kita sayang, kata Pak Sastro lirih. Jaka mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, Pak Sastro melihat air mata besar jatuh dari mata kuning itu, langsung masuk ke sungai tanpa suara. Sejak saat itu, mereka saling terbuka. Jaka mulai cerita tentang masa kecilnya yang aneh, bagaimana dia dulu suka bermain dengan anak-anak desa di tahun 1800-an, bagaimana dia pernah menolong tentara di Ponorogo melintasi sungai saat perang, bagaimana dia melihat Bengawan Solo berubah dari sungai jernih menjadi keruh karena limbah. Pak Sastro mendengarkan dengan mata berinar, seperti anak kecil yang mendengar dongeng. Suatu hari, Pak Sastro membawa gitar tua yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Senarnya ada yang putus, tapi masih bisa dipetik pelan. Dia mainkan lagu Bengawan Solo yang dulu sering dinyanyikan Bu Siti. Suaranya fals dan serak, tapi dia tetap bernyanyi sampai habis. Saat lagu selesai, Jaka menundukkan kepala sampai hampir menyentuh tanah, seperti orang yang sedang menangis tanpa suara. Itu lagu kesukaan temanku yang sudah pergi, bisik Jaka. Terima kasih, Pak. Malam itu, Pak Sastro pulang dengan hati penuh. Dia tidak lagi takut gelap, tidak lagi merasa rumahnya kosong. Karena dia tahu, besok pagi akan ada yang menunggunya di tepi sungai. Hari demi hari berlalu. Wajah Pak Sastro berubah. Pipinya yang dulu cekung mulai agak berisi karena nafsu makannya kembali. Tetangga mulai bertanya-tanya, kok Pak Sastro sekarang sering tersenyum sendiri? Mbok Jamu sampai curiga. Pak, jangan-jangan punya pacar di kota? Pak Sastro hanya tertawa. Rahasianya terlalu berharga untuk diceritakan. 1 bulan setelah penyelamatan, Pak Sastro melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Saat matahari baru terbit dan kabut masih tebal, dia membawa selendang batik milik almarhum Bu Siti. Selendang kesayangan yang selalu dipakai Bu Siti saat ke pasar. Dia letakkan selendang itu di atas kepala Jaka, seperti sedang mengalungkan. Ini punya Bu Siti. Aku mau kamu simpan. Biar kamu tidak kedinginan kalau malam. Katanya sambil tersenyum, matanya basah. Jaka tidak bisa bicara selama beberapa menit. Dia hanya menundukkan kepala, membiarkan selendang itu melingkar di lehernya. Selendang batik berwarna coklat itu terlihat kecil di tubuhnya yang besar. Tapi Jaka memakainya dengan bangga seolah itu mahkota. Terima kasih, Pak. Ini hadiah terindah yang pernah aku terima dalam 200 tahun, katanya dengan suara bergetar. Pak Sastro memeluk kepala kerbau itu sekuat tenaga tuanya. Jaka membiarkan, bahkan melingkarkan sedikit badannya di sekeliling Pak Sastro, seperti pelukan balasan yang sangat hati-hati. Di saat itu, di bawah pohon waru yang rimbun, di tepi Bengawan Solo yang mengalir tenang, 2 makhluk yang kesepian akhirnya menemukan rumah satu sama lain. Dan persahabatan yang baru lahir itu terasa lebih kuat daripada apapun di dunia ini. Persahabatan Pak Sastro dan Jaka sudah berjalan hampir 4 bulan. Setiap hari terasa ringan. Pak Sastro berjalan lebih tegak. Tawanya lebih sering terdengar. Bahkan tetangga mulai memanggilnya Pak Sastro yang baru. Tapi kebahagiaan yang terlalu lama terpendam biasanya tidak bertahan tanpa ujian. Musim hujan tahun itu datang lebih ganas daripada biasanya. Awal Desember, langit tidak pernah benar-benar cerah. Hujan turun siang malam tanpa jeda.
Bengawan Solo yang biasanya lebarnya 30 meter, kini membengkak jadi hampir 100 meter. Airnya keruh coklat, membawa kayu-kayu besar, sampah, bahkan bangkai hewan. Sawah-sawah di desa tenggelam. Rumah-rumah di pinggir sungai mulai ditinggikan dengan karung sak pasir. Pak Sastro tetap ke tepi sungai setiap hari, meski hanya sebentar. Dia khawatir Jaka kelaparan atau kedinginan. Jaka selalu muncul, tapi wajah kerbaunya terlihat lelah. "Aku harus menahan air supaya tidak jebol ke desa," kata Jaka suatu sore. Suaranya berat, tanduknya penuh lumpur. "Kalau aku lepas sedikit saja, banjirnya akan masuk sampai pasar." Pak Sastro hanya bisa mengangguk. Dia tahu Jaka bukan makhluk biasa, tapi melihat sahabatnya bekerja sendirian sampai tubuhnya gemetar membuat hatinya sakit. Malam tanggal 12 Desember, hujan terberat turun. Petir menyambar bertubi-tubi. Angin meraung seperti binatang lapar. Air sungai naik sangat cepat. Jam 2 pagi teriakan warga sudah terdengar dari kejauhan. Tanggul di sebelah barat jebol. Air langsung mengalir deras ke arah desa. Pak Sastro terbangun karena suara gaduh. Dia langsung lari keluar rumah tanpa pakai jas hujan. Kakinya tenggelam di lumpur sampai lutut. Lampu-lampu senter berkelip-kelip di kegelapan. Orang-orang berlarian bawa anak dan barang berharga. Saat sampai di tepi sungai, dia melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jaka sedang bertarung sendirian melawan banjir. Badannya yang besar melingkar membentuk bendungan hidup, menahan jutaan liter air yang ingin menerjang desa. Tapi air terlalu kuat. Kayu-kayu besar menghantam tubuhnya berkali-kali. Darah merah gelap mengalir dari luka di sisi badannya, langsung hilang tercampur air keruh. Matanya masih bercahaya, tapi sudah sayu karena kelelahan. "Jaka!" teriak Pak Sastro. Suaranya hilang ditelan angin. Tiba-tiba beberapa pemuda desa datang membawa tombak, parang dan obor. Mereka sudah mendengar cerita-cerita aneh dari anak kecil yang pernah melihat monster di sungai. Di tengah kepanikan banjir, mereka salah mengerti. "Itu monster yang bikin banjir, bunuh saja!" teriak salah satu pemuda bernama Gito yang terkenal nekat. Mereka maju mendekat. Obor mereka menyala terang di tengah hujan. Pak Sastro langsung lari menghalangi. Tubuh tuanya berdiri di depan Jaka. Tangannya terangkat. "Jangan. Dia bukan monster. Dia yang selama ini nahan air supaya desa kita selamat." Orang-orang terdiam sebentar, tapi Gito tidak mau dengar. "Minggir, Pak. Nanti Bapak ikut mati." Dia dorong Pak Sastro sampai terjatuh ke lumpur. Saat itu juga tombak pertama melesat. Jaka menggerakkan badannya. Tombak itu mengenai sisiknya dan patah, tapi luka baru bertambah. Darah mengucur lebih deras. "Jangan sentuh dia!" teriak Pak Sastro lagi. Kali ini suaranya pecah, penuh amarah dan ketakutan. Dia bangkit, berdiri di depan Jaka meski kakinya gemetar. "Kalau kalian mau bunuh dia, bunuh aku dulu!" Air mata Pak Sastro bercampur hujan. Dia tidak peduli lagi tubuhnya basah dan dingin. Yang ada di pikirannya hanya satu. Dia tidak akan membiarkan sahabat satu-satunya dibenci dan disalahkan. Warga mulai ragu. Beberapa ibu-ibu yang kenal Pak Sastro menangis melihat kakek tua itu nekat melindungi monster. Tiba-tiba air di belakang Jaka naik sangat tinggi, hampir 5 meter, siap ambruk. Kalau bendungan hidup itu jebol, seluruh desa akan tenggelam dalam hitungan menit. Jaka menoleh ke Pak Sastro. Matanya penuh kesedihan. "Pak, minggir. Biar aku tahan sampai akhir. Kamu harus selamat." "Tidak!" Pak Sastro malah mendekat, memeluk kepala kerbau itu sekuat tenaganya. "Kita sama-sama atau tidak sama sekali." Saat itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Jaka mengeluarkan suara raungan panjang yang menggetarkan tanah. Cahaya kuning keemasan keluar dari matanya, menyebar ke seluruh badannya. Sisiknya berpendar. Dengan sisa tenaga terakhir, dia mendorong gelombang air raksasa itu ke arah lain, ke sawah-sawah kosong di sebelah timur desa.
Air mengalir ke sana, menyelamatkan rumah-rumah warga. Lalu tubuh Jaka ambruk. Badannya yang besar terhempas ke tepi sungai. Darah mengalir seperti sungai kecil. Napasnya tersengal-sengal. Selendang batik Bu Siti basah kuyup dan robek. Pak Sastro langsung berlari ke arahnya. Dia jatuh berlutut di samping kepala Jaka, memeluknya erat-erat. Jaka, Jaka, jangan tinggalkan aku. Kamu janjikan kita tidak sendiri lagi. Suaranya serak karena tangis. Warga yang tadi mau menyerang kini berdiri membeku. Mereka melihat sendiri bagaimana monster itu baru saja menyelamatkan seluruh desa dengan mengorbankan dirinya. Mbok Jamu menangis histeris. Ya Tuhan, kita hampir bunuh penyelamat kita. Pak Sastro tidak peduli apa kata orang. Dia hanya memeluk Jaka, mengusap-ngusap kepala kerbau itu, berbisik terus. Bangun, bangun nak, aku mohon. Cahaya di mata Jaka mulai redup. Tapi sebelum gelap total, dia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Pak, terima kasih. Aku sudah tidak sendiri lagi. Akhirnya, Pak Sastro menjerit. Jeritan kakek tua itu yang patah hati terdengar sampai ke ujung desa, mengalahkan suara hujan dan petir. Hujan masih turun, tapi kali ini seperti ikut menangis bersama seluruh desa Kaliwungu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Sastro merasakan kesepian yang lebih dalam daripada 10 tahun terakhir digabung jadi satu. Dia takut kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Dan dia bersumpah, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Jaka pergi sendirian. Hujan akhirnya berhenti menjelang subuh. Langit masih hitam pekat, tapi angin sudah diam. Desa Kaliwungu seperti baru lahir kembali dari maut. Rumah-rumah basah, sawah hancur, tapi nyawa semua warga selamat. Hanya satu makhluk yang terbaring tak bergerak di tepi sungai, Jaka. Pak Sastro tidak beranjak dari samping sahabatnya. Dia duduk di lumpur, kepala kerbau yang besar terletak di pangkuannya. Selendang batik Bu Siti yang sudah robek dan berlumur darah menempel di leher Jaka seperti kain kafan. Napas Jaka sangat pelan, hampir tidak terasa. Setiap hembusan membuat dada Pak Sastro ikut naik turun, seolah dia yang bernapas untuk mereka berdua. Warga mulai berdatangan membawa lampu minyak dan senter. Mereka tidak lagi membawa tombak, hanya membawa rasa bersalah yang terlalu berat untuk dipikul. Mbok Jamu menangis histeris. Ya Tuhan, kita hampir bunuh penyelamat kita. Gito yang tadi semalam paling keras berteriak, kini menunduk tak berani menatap mata Pak Sastro. Pak, maafkan kami, bisik Gito dengan suara pecah. Pak Sastro tidak menjawab. Dia hanya mengelus-ngelus dahi Jaka, jari-jarinya gemetar. Dia tidak marah. Dia hanya kosong. Jaka membuka mata perlahan. Cahaya kuning keemasan yang dulu terang, kini sudah redup seperti bara api yang hampir padam. Pak, sudah selesai tugasnya di sini. Jangan bicara begitu. Pak Sastro langsung memotong. Suaranya bergetar hebat. Air mata mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi. Kamu belum selesai. Kamu janji mau temani aku sampai aku tua bangka. Kamu bilang kita tidak akan sendiri lagi. Jaka tersenyum kecil. Bibir kerbaunya bergerak pelan. Aku sudah tua bangka, Pak. Aku cuma tidak kuat lagi. Pak Sastro menunduk, mencium dahi Jaka berkali-kali, seperti ibu mencium anaknya yang sakit. Aku mohon, jangan pergi. Aku takut kembali sepi. Aku tidak sanggup lagi hidup tanpa kamu. Jaka mengangkat kepalanya sedikit. Meski itu membuat darah mengucur lebih deras dari lukanya. Pak, dengar aku baik-baik. Nafasnya tersengal. Kamu sudah beri aku 4 bulan paling bahagia dalam 200 tahun hidupku. Aku tidak menyesal. Aku hanya sedih karena harus ninggalin kamu. Pak Sastro menangis semakin keras. Tangisnya bukan lagi isak biasa, tapi jeritan kecil yang tercekat di tenggorokan, seperti binatang yang terluka parah. Jangan, aku ikut saja sama kamu. Jaka menggeleng pelan. Tidak boleh. Kamu masih punya anak,
masih punya umur. Aku cuma makhluk tua yang waktunya sudah habis. Dia menarik nafas panjang yang terdengar sangat menyakitkan. Dari sini, aku akan kembali ke Kahyangan. Tapi sebelum pergi, aku mau kasih satu hal terakhir. Dari dalam mulutnya, Jaka mengeluarkan sebuah batu kecil berwarna hijau zamrud. Seukuran telur ayam, berpendar lembut. Dia letakkan batu itu di tangan Pak Sastro yang sudah dingin. Kalau kamu kangen, pegang batu ini, lalu panggil namaku dalam hati. Aku akan datang dalam mimpi, janji. Pak Sastro memeluk batu itu erat-erat ke dadanya, seolah itu nyawa Jaka sendiri. Jaka, aku sayang kamu, katanya terseduh, suaranya hampir hilang. Aku juga sayang Pak Sastro, lebih dari apapun di dunia ini. Cahaya di mata Jaka perlahan meredup sepenuhnya. Tubuhnya yang besar mulai berubah menjadi butiran-butiran cahaya hijau keemasan, seperti kunang-kunang yang berterbangan malam hari. Butiran itu naik perlahan ke langit yang masih gelap, membentuk siluet ular berkepala kerbau yang megah untuk terakhir kalinya, lalu lenyap di antara awan. Tinggal Pak Sastro sendirian di lumpur, memeluk batu hijau itu, menatap langit kosong. Dia tidak bergerak sampai matahari terbit. Warga yang tadi mengelilingi dari jauh, tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu ada duka yang terlalu dalam untuk diganggu. Saat fajar menyingsing, akhirnya Pak Sastro berdiri. Langkahnya goyah, seperti orang yang baru kehilangan tulang di tubuhnya. Dia berjalan pulang tanpa menoleh lagi ke sungai. Batu hijau itu tetap digenggam erat di dadanya. Seolah kalau dilepas, dia akan jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Hari-hari berikutnya, desa kembali hidup. Orang-orang memperbaiki rumah, menanam padi baru, anak-anak kembali tertawa. Tapi rumah kecil Pak Sastro kembali sunyi. Lebih sunyi daripada sebelum dia bertemu Jaka. Dia masih ke tepi sungai setiap hari, duduk di batu yang sama. Tapi sekarang dia tidak lagi membawa bekal untuk 2 orang. Hanya duduk, memandang air yang mengalir, memegang batu hijau di dada. Kadang dia tersenyum kecil kalau angin berhembus lembut, seolah Jaka sedang menyapa. Tapi lebih sering dia menangis tanpa suara. Air mata jatuh langsung ke sungai, menjadi bagian dari Bengawan Solo yang terus mengalir. Malam-malam, kalau desa sudah tidur, terdengar suara kakek tua menangis di tepi sungai. Tangisnya pelan, tapi dalam, seperti orang yang hatinya sudah pecah berkeping-keping dan tidak pernah bisa disatukan lagi. Anak-anaknya akhirnya pulang saat mendengar kabar banjir. Mereka memohon maaf, menangis, memeluk ayahnya. Tapi Pak Sastro hanya mengangguk lemah, matanya kosong. Pulanglah kalian, ayah sudah baik-baik saja. Meski semua orang tahu itu bohong besar. 1 tahun kemudian, pada tanggal yang sama saat Jaka pergi, warga menemukan Pak Sastro tertidur di batu besar tepi sungai. Tangannya masih memegang batu hijau di dada. Wajahnya damai, bibirnya seperti tersenyum kecil. Di dadanya, batu hijau itu sudah menjadi abu halus yang berterbangan tertiup angin, menyatu dengan sungai Bengawan Solo untuk selamanya. Orang-orang bilang, malam itu ada yang melihat 2 cahaya hijau keemasan naik bersama ke langit. 1 besar, 1 kecil, saling berpelukan erat sebelum lenyap di antara bintang. Dan sejak saat itu, setiap kali ada orang tua kesepian duduk di tepi Bengawan Solo, angin akan berhembus lebih lembut, seolah ada yang berbisik, "Kamu tidak sendiri." Tapi bagi Pak Sastro dan Jaka, kesedihan mereka akhirnya berakhir, bukan karena lupa, tapi karena akhirnya mereka bertemu lagi di tempat yang tidak ada lagi air mata. Di dunia ini hanya tersisa batu besar yang kosong,
selendang batik robek yang tersangkut di dahan pohon waru, dan sungai yang terus mengalir, membawa cerita tentang dua sahabat yang saling menyelamatkan, tapi tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal dengan benar.